Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada 29 April 2008, polisi mendapat laporan dari seorang wanita bernama Yun. Dia melaporkan bahwa adiknya yang masih remaja telah menghilang sejak 2 hari yang lalu. Dia terakhir kalinya terlihat saat meninggalkan rumah mereka yang berada di daerah Taipo sekitar jam 2 siang. Yun telah berkali-kali mencoba menghubungi sang adik yang sayangnya tidak pernah ada jawaban. Sang adik yang bernama Jimei memiliki rambut pendek dan tubuh mungil dengan tinggi 149 cm serta berat 41 kilo. Saat meninggalkan rumah, gadis itu memakai kaos hitam dan celana panjang hitam. Menurut Yun, Jimei diketahui sering nongkrong di distrik Yaosimong dan daerah sekitarnya. Karena di sana seringkali terjadi kasus orang hilang, melibatkan remaja yang kabur akibat memasuki masa pubertas atau pemberontak, sehingga saat itu polisi menangani kasus tersebut seperti kasus orang hilang pada umumnya. Walaupun polisi telah menyebar info ke berbagai distrik, namun setelahnya mereka tidak melakukan pencarian dan hanya menunggu laporan dari orang-orang yang kemungkinan mengetahui keberadaan Jimei. Polisi pun menyebarkan poster orang hilang dan tidak lama setelahnya mereka mendapat info dari 2 orang warga yang salah satunya mengatakan jika Jimei merupakan gadis kencan berbayar. Gadis kencan berbayar ini terinspirasi dari jasa kencan yang ada di Jepang. Namun yang sangat disayangkan, hal tersebut dilakukan oleh remaja di bawah umur yang dalam kondisi terdesak keuangan dengan pelanggan yang rata-rata merupakan orang dewasa. Informan pertama bernama Apong merupakan seorang programmer komputer. Dia mengatakan jika mengenal Jimei melalui sebuah website bernama Nutrilunch yang di sana pada tanggal 5 April. Jimei memposting jasa kencan dan menuliskan jika dia membutuhkan uang dengan cepat. Apong yang tertarik kemudian memesan jasanya untuk tanggal 20 April. Yang setelah pertemuan tersebut, keduanya menjadi sangat dekat karena Apong sering memesan jasa gadis itu. 2 hari sebelum Jimei menghilang merupakan terakhir kalinya mereka bertemu. Saat itu, keduanya bermalam di sebuah hotel, yang di sana Jimei mengaku jika suasana hatinya sedang buruk karena mendapatkan ancaman pembunuhan. Mendengar hal itu, Apong yang bersimpati tidak meminta layanan pada Jimei dan hanya menemaninya ngobrol sepanjang malam. Keesokan pagi setelah memberi uang, mereka pun berpisah pada jam 9 pagi. Dan sejak saat itu, dia tidak pernah lagi mendengar kabar dari Jimei. Ketika polisi memeriksa riwayat panggilan di ponselnya, terlihat Apong menghubungi Jimei sehari setelahnya, yang kemungkinan besar pemuda itu benar-benar tidak tahu jika Jimei telah menghilang. Sedangkan informan kedua bernama Yande mengatakan pada polisi bahwa dia mendengar salah seorang temannya mengaku telah membunuh seseorang dengan ciri-ciri seperti Jimei. Menurut pemuda itu, di malam itu mereka sedang berpesta di sebuah klub bersama dengan pacar serta beberapa orang teman yang salah satunya bernama Sitai. Seperti biasa di sana mereka akan minum-minum, namun Sitai yang tidak ikut minum justru sibuk memakai narkoboy. Mereka berada di klub sepanjang malam dan keesokan pagi Yande mengantar Sitai pulang ke rumah. Namun di malam harinya, tiba-tiba Sitai menghubungi Yande dan mengatakan jika dia telah membunuh seseorang. Sitai memberitahu bahwa setelah pulang ke rumah, di siang harinya dia bertemu seorang gadis bayaran. Mereka sempat tidur bersama, namun saat terbangun, Sitai menemukan sang gadis telah meninggal. Pada awalnya Yande mengira jika pemuda itu sedang bercanda, tetapi tidak lama setelahnya, Sitai kembali menelpon dan mengatakan jika baru saja membuang tubuh gadis itu ke suatu tempat, sedangkan bagian kepala dibuang ke dermaga kota Kowloon. Namun mengingat jika Sitai seorang pecandu, sehingga saat itu Yande masih belum menggubris cerita tersebut.
Ketika pemuda itu menelpon untuk ketiga kalinya, Yande hanya menjadi pendengar terbaik. Saat itu, Site mengaku telah memisah-misahkan tubuh sang gadis, yang sebagian besar ditinggalkan di beberapa kios daging yang berada di pasar Sekipme. Agar tidak ada yang curiga, dia bahkan mencampurkan beberapa tulang babi di antara daging korban. Keesokan hari saat mereka bertemu, untuk meyakinkan dirinya Yande pun mulai bertanya, apakah yang Sitai ceritakan kemarin benar-benar terjadi atau hanya cerita karangan. Namun alih-alih menjawabnya, pemuda itu justru balik bertanya, jika dia mengaku bercanda, apakah Yande akan percaya? Jawaban tersebut tentunya membuat Yande tidak puas dan bermaksud ingin menelpon polisi. Namun karena ragu jika seandainya Sitai hanya bercanda, dia pun membatalkan untuk melapor. Dan ketika melihat berita tentang hilangnya Jimei, Yande pun memutuskan untuk menghubungi polisi. Berdasarkan kesaksian tersebut, polisi pun mulai memeriksa latar belakang Jimei dan Sitai. Yang dari sinilah mereka menemukan apa yang menjadi penyebab, sehingga seorang gadis muda dengan latar belakang keluarga baik-baik bisa terlibat dalam dunia prostitusi. Ketika kedua orang tuanya bercerai, Jimei dan Yun tinggal bersama ibu mereka di Hunan, Cina. Namun beberapa tahun kemudian, mereka harus tinggal terpisah ketika ibunya menikah lagi dengan seorang warga Hong Kong. Karena di saat itu, Jimei masih berusia 7 tahun dan sekolah serta tinggal di asrama Dongguan, sehingga untuk sementara waktu, sang ibu dan Yun pindah terlebih dulu untuk mengikuti sang ayah tiri. Selama musim liburan, Jimei yang belum bisa dibawa ke Hong Kong lebih sering tinggal di rumah salah seorang kerabat. Dan di tahun 2005, saat Jimei telah berusia 13 tahun, dia pun segera menyusul pindah ke Hong Kong. Setibanya di negara itu, Jimei didaftarkan di SMP Tausapanyu yang merupakan sekolah yang sama dengan kakaknya dulu. Walaupun pendatang baru yang mengalami kesulitan bahasa, namun di sekolahnya, Jimei dikenal pintar dan tidak pernah mengalami kendala. Dia bisa mengejar semua ketinggalan dan berhasil mendapat juara dengan ranking teratas dari beberapa kelas. Sebelum pindah ke Hong Kong, Jimei telah mengenal negara tersebut melalui siaran TV, yang baginya Hong Kong tampak sangat megah serta penuh warna. Jimei yang tidak sabar ingin segera pindah, saat itu bertekad bahwa di sana akan memiliki kehidupan yang sukses. Dan hal inilah yang membuatnya rajin di sekolah barunya, termasuk aktif dalam banyak kegiatan serta menjabat di berbagai organisasi. Tidak hanya dalam organisasi, gadis itu juga seringkali memenangkan lomba bahasa Inggris dan Mandarin. Di luar kegiatan sekolah, Jimei yang dikenal taat beribadah, saat itu juga bekerja paruh waktu di sebuah restoran cepat saji dengan gaji 2 hingga 4 juta per bulannya, dan gadis itu bertekad ingin maju serta membantu keluarganya. Jimei yang ingin hidup sukses saat itu tertarik ingin mencoba bidang modeling, dan hingga satu waktu dia pun mendapat tawaran dari sebuah agensi yang tertarik dengan penampilan serta potensinya. Pihak agensi menjanjikan akan membuatnya jadi terkenal dan akan membiayai kursus Jimei sejumlah 110 juta. Agensi tersebut mengklaim jika telah mengorbitkan banyak gadis-gadis berbakat. Mereka bahkan menjanjikan jika setelah menyelesaikan kursus, para gadis akan segera mendapat pekerjaan sebagai model untuk perusahaan serta brand-brand ternama. Jimei tentu saja tertarik dengan tawaran itu. Dia telah membayangkan bahwa setiap harinya akan bekerja dengan memakai pakaian bagus serta membantu keuangan keluarganya. Dan karena ingin fokus bekerja, Jimei pun memutuskan untuk berhenti sekolah. Selama kursus berjalan, beberapa selebriti akan diundang untuk berbagi pengalaman. Agensi juga menawarkan mengambil foto komersial untuk beberapa perusahaan sebanyak 1 atau 2 kali. Namun dalam pemotretan ini, para gadis harus membayar sendiri untuk biaya penata rias serta fotografer.
Dan di luar uang kursus, mereka juga mewajibkan para gadis untuk mengambil semua pendidikan yang disediakan oleh agensi, seperti make up, cara berpose, fotografi, serta kursus-kursus lainnya. Namun sayangnya, usaha para gadis menjadi sia-sia karena semua kursus yang diwajibkan hanyalah jebakan untuk membuat mereka mengeluarkan lebih banyak uang. Selain itu, agensi juga memanfaatkan mereka untuk melakukan promosi MLM seperti menjual produk kosmetik pada teman-temannya dan akan mendapat komisi jika berhasil menjual produk. Bagi sebagian besar gadis muda yang belum mengetahui kejamnya dunia, berpikir jika hal tersebut merupakan kesempatan langka karena bisa menghasilkan uang secara bersamaan. Sehingga banyak dari mereka yang rela mengeluarkan uang banyak untuk ikut dalam kursus tambahan. Ketika Jimmy mulai menyadari jika telah terjebak oleh janji palsu, dia pun memutuskan untuk segera berhenti. Namun alih-alih melepaskan gadis itu, pihak agensi justru menganggap Jimmy tidak berguna serta telah gagal memenuhi kontrak, dan mereka berbalik menuntutnya untuk membayar uang kursus yang telah dibayarkan. Pada awalnya Jimmy mengabaikan tuntutan tersebut, tetapi pihak agensi mengambil tindakan dengan mengirim beberapa debt collector untuk menagih uang. Para penagih bahkan mengancam jika Jimmy tidak membayar uang tersebut pada waktu yang dijanjikan, mereka akan menyebarkan foto-foto polos yang dilakukan Jimmy saat photoshoot di agensi. Foto-foto itu juga akan dipajang di sekolah, serta tempat ibu dan ayah tirinya bekerja. Hal ini membuat Jimmy putus asa karena bagi seorang remaja berusia 16 tahun, jumlah tersebut sangat besar untuk didapat dalam waktu singkat. Dan di saat inilah, tiba-tiba dia teringat pada salah satu teman sekelas yang pernah menceritakan tentang gadis kencan berbayar yang bisa menghasilkan uang dalam waktu singkat. Jimmy yang tidak punya pilihan seketika berniat untuk mencobanya, dan pekerjaan tersebut berjalan selama beberapa waktu sebelum akhirnya gadis itu dilaporkan menghilang. Ketika polisi memeriksa riwayat panggilan di ponsel Jimmy, mereka tidak menemukan adanya panggilan masuk atas nama Sitai. Namun setelah memeriksa semua nomor yang masuk ke ponsel itu, mereka menemukan satu panggilan masuk yang menggunakan kartu prabayar yang biasa disebut kartu luar angkasa. Karena kartu jenis tersebut tidak perlu melakukan registrasi menggunakan KTP, sehingga seringkali digunakan untuk melakukan kejahatan. Meskipun sulit untuk mengetahui siapa pengguna kartu tersebut, namun polisi berhasil menemukan lokasi toko penjualnya yang berada di daerah Temple Street, yang menurut si penjual, kartu tersebut dibeli oleh seorang pemuda bertubuh gemoy. Di saat bersamaan, polisi berhasil melacak posisi terakhir saat Jimmy menerima panggilan telepon yang berada di dekat stasiun MRT Samsuipo yang juga merupakan lingkungan rumah Sitai. Dengan bukti-bukti yang mengarah pada pemuda itu, polisi pun menangkap Sitai di rumahnya saat pemuda itu baru pulang. Dalam penggeledahan di kamarnya, polisi menemukan banyak noda darah yang menempel pada komputer, kursi tirai, serta kamar mandi. Pada awalnya polisi juga menahan teman sekamar Sitai bernama Afai yang diduga ikut terlibat. Namun setelah beberapa hari kemudian, Afai dicoret dari daftar tersangka karena di hari kejadian, pemuda itu sedang berada di Cina untuk satu pekerjaan. Yang hal ini terbukti benar setelah polisi melakukan pemeriksaan di catatan imigrasi di bandara. Saat Sitai berusia 5 tahun, dia dan ibunya terlibat dalam kecelakaan mobil yang menewaskan sang ibu tepat di depan matanya. Akibat kecelakaan tersebut, Sitai mengalami luka di bagian kepala yang menimbulkan efek jangka panjang. Dan 3 tahun setelahnya, Sitai kecil mulai sering mengunjungi psikiater untuk melakukan pemeriksaan mental. Ketika sang ayah kembali menikah, mereka pun pindah ke desa Nansan. Di desa ini, Sitai melanjutkan pendidikan yang karena terlalu nakal,
dia pun berhenti sekolah saat berada di kelas 1 SMP. Karena selalu menyakiti orang lain, sang ayah yang tidak sanggup lagi segera mengirim pemuda itu untuk tinggal di panti asuhan. Di sana Sitay tinggal selama beberapa waktu, dan saat memasuki usia 16 tahun, dia meninggalkan panti untuk hidup mandiri. Namun Sitay yang hidup bebas perlahan mulai mencoba berbagai narkoboy serta menyewa wanita penghibur. Dan saat berusia 21 tahun, kenakalannya meningkat menjadi seorang pengedar yang merangkap sebagai penjual barang-barang bajakan. Dalam interogasi, tanpa menunggu lama Sitay mengakui segalanya, yang menurutnya di pagi hari setelah pulang ke rumah, ketika Sitay melihat iklan yang dipasang Jimmy, dia pun segera menghubungi gadis itu. Mereka berjanji bertemu di stasiun MRT, yang setelahnya mereka makan siang bersama sebelum akhirnya membawa Jimmy pulang ke rumahnya. Setibanya di kamar mereka sempat ngobrol-ngobrol, dan setelahnya Jimmy pun memutuskan untuk mandi. Sambil menunggu gadis itu mandi, seperti biasa Sitay menggunakan narkoboy, dan ketika Jimmy selesai mandi, dia pun menawari gadis itu, yang setelahnya mereka mabuk bersama-sama hingga saling tertidur. Beberapa jam kemudian, Sitay yang terbangun menemukan Jimmy di sampingnya dalam kondisi mulut mengeluarkan darah serta tangan dan kaki yang telah dingin. Menyadari jika gadis itu telah tewas, Sitay yang panik berpikir keras untuk menyingkirkan jasad tersebut. Agar lebih mudah membuangnya, Sitay memutuskan untuk memisah-misahkan jasad tersebut menjadi potongan kecil. Untuk bagian organ dalam, dipotong sekecil mungkin dan dibuang ke dalam toilet. Sedangkan bagian tulang serta beberapa daging diletakkan di kios pasar Sekipme, yang secara diam-diam dia memasukkan tulang-tulang tersebut di kantong plastik milik para pembeli yang sedang berbelanja di kios itu. Dan untuk bagian kepala, Sitay membuangnya ke perairan yang berada di seberang dermaga Kowloon. Pada awalnya Sitay mengaku membawa bagian tersebut ke dermaga dengan berjalan kaki. Namun saat polisi mempertanyakan rute yang dilewati, tiba-tiba dia mengubah pernyataan dengan mengaku menaiki bus. Hal ini tentunya akan mempersulit pencarian karena antara berjalan kaki dan menaiki kendaraan memiliki rute yang berbeda, sehingga lokasi pencarian tentunya akan menjadi semakin luas. Saat itu kepolisian menurunkan regu penyelam untuk memeriksa ke dasar dermaga serta melakukan pencarian di pasar maupun rumah Sitay, yang semuanya tidak berhasil untuk menemukan DNA ataupun sisa-sisa jasad Jimmy. Karena kasus ini sangat viral, sehingga banyak orang yang ikut membantu melakukan pencarian. Dan pada akhirnya, dengan bantuan Departemen Pelayanan Drainase dan kontraktor pemeliharaan kota Hong Kong, polisi menemukan sebanyak 23 potong jaringan tubuh manusia yang dibuang ke sebuah selokan dan dinyatakan cocok dengan DNA milik Jimmy. Ketika berita ini muncul ke publik, banyak warga yang khawatir jika mereka telah memakan bagian dari jasad Jimmy. Hal ini sempat membuat penjualan di kios-kios daging menjadi sepi. Namun beberapa bulan setelahnya, keadaan kembali berjalan seperti biasa. Dalam persidangan, Sitay didakwa atas pembuangan mayat secara ilegal, pembunuhan, serta dakwaan lain. Awalnya polisi menuntut Sitay atas kejahatan melakukan hubungan intim dengan gadis di bawah umur yang dilakukannya tepat setelah pembunuhan Jimmy. Namun karena korban tidak mau bersaksi, sehingga kasus tersebut tidak bisa dilanjutkan. Akibat kelelahan, karena selalu hadir di pengadilan serta mengunjungi sang putra di penjara, ayah Sitay yang mengidap diabetes pada akhirnya meninggal tepat sebelum persidangan berakhir, yang menurut Sitay, kematian sang ayah merupakan karma terbesar bagi dirinya. Sepanjang persidangan, pengacara Sitay berusaha meringankan hukuman kliennya dengan menyatakan jika di saat kejahatan terjadi, Sitay berada dalam pengaruh obat-obatan. Namun usahanya tidak berhasil setelah polisi memberikan banyak bukti jika pemuda itu dalam kondisi sadar. Hal ini terbukti dengan Sitay yang setelah melakukan kejahatan masih bisa berkali-kali menelpon temannya
Bahkan saat interogasi, dia bisa menjelaskan semua kronologi dengan sangat baik. Dan dalam persidangan akhir, Sitai divonis hukuman penjara seumur hidup dengan hukuman tambahan selama 4 tahun atas pembuangan jasad secara ilegal. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.